Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Si Yi tidak berbicara. Dia menutup matanya, ekspresinya tampak sedih. Kekalahan selalu pahit, tapi tidak ada rasa dendam. Dia juga seorang jenius top dari kerajaan Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kesenjangan itu? Tidak peduli berapa banyak kesempatan lagi yang diberikan kepadanya, tidak peduli berapa banyak pertempuran lagi yang dia lawan, hanya ada satu jalan menuju kekalahan. Perbedaan fisik terlalu besar. Mengapa kau masih bisa mengkultivasi pedang dan seni bela diri setelah kehilangan urat spiritualmu? Si Yi membuka matanya, menginginkan jawaban. Karena bakat. Lin Changge menjawab dingin, lalu menatap ke kejauhan. Pertempuran antara Si Qingqing dan Fang Ning berlanjut. Dia agak terkejut. Pada level yang sama, bakat Si Qingqing jelas lebih unggul dari Si Yi, tetapi biasanya tidak banyak berita tentangnya. Begitu rendah hati, tampaknya ketiga saudara kandung keluarga Si semuanya luar biasa. Hei, kakak kedua kalah. Si Qingqing masih terlibat pertarungan dengan Fang Ning. Menyadari ada yang salah, dia melirik medan pertempuran dan berkata dengan sedikit rasa tak berdaya, baiklah, mari kita akhiri ini juga. Dia hendak mengakhiri pertarungan, tapi Fang Ning tidak akan membiarkannya begitu saja. Semangat bertarungnya membara, dia akhirnya bertemu lawan yang tangguh, bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, wajah imut Si Qingqing mengerut. Dia berkata dengan sedih, Kakak Ning, apakah kau benar-benar akan begitu kejam? Tuan Muda Lin, bukankah seharusnya kau mencoba membujuknya? Bagaimana mungkin seorang gadis bisa begitu garang? Lin Changge tetap menundukkan pandangannya, tampak acuh tak acuh. Namun, Fang Ning tidak akan mentolerir gadis kecil ini. Dengan sekali ayunan pedang merah darahnya, dia menyerang lagi. Astaga, Si Qingqing buru-buru bereaksi, ekspresinya bingung dan sedih. Lin Changge menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya kembali ke aula utama di depan. Tangkap! Fang Ning sepertinya telah mengantisipasi sesuatu, melemparkan manik untuk menyelidiki darah spiritual ke arah Lin Changge, lalu menyerahkannya kepadanya. Maknanya jelas, dia akan terus bertarung, dan dia bisa masuk dan mencari darah spiritual. Lin Changge tersenyum kecut. Fang Ning memang seperti itu, begitu dia menemukan lawan, dia tidak akan pernah melepaskannya begitu saja, bersikeras untuk meraih kemenangan yang menentukan. Jika dia menang, semuanya akan baik-baik saja, jika dia kalah, dia akan kembali dan berlatih lebih keras lagi untuk melampaui lawannya. Ini adalah obsesi seorang fanatik pedang. Lin Changge mendongak ke arah Si Yi, mencoba mengukur pikirannya. Akankah dia terus melawannya, atau mundur dari kompetisi? Untungnya, Si Yi adalah orang yang menepati janji. Dia menggelengkan kepalanya, kemampuan saya lebih rendah, saya mengakui kekalahan. Dua bagian darah spiritual itu milikmu. Setelah menegaskan pendiriannya, Lin Changge melangkah menuju aula perunggu. Manik putih di tangannya bersinar lebih terang semakin dekat dia. Asteris cicit. Asteris Lin Changge mendorong pintu perunggu yang besar itu. Bagian dalamnya kosong, hanya berisi platform tinggi dengan dua tetes darah yang melayang di udara di atasnya. Fiuh. Lin Changge menghela napas lega. Sejak awal, tidak ada halangan, maupun rancangan pertahanan yang menargetkan darah roh, yang menunjukkan bahwa pemilik darah roh tidak berniat mempersulit mereka yang datang kemudian. Dia berjalan ke platform tinggi, pandangannya menyapu dua tetes darah. Keduanya persis sama, keduanya mengandung aura energi yang luas seperti lautan. Setelah dikonsumsi, kemungkinan besar akan memberikan garis keturunan tingkat roh secara instan. Garis keturunan tingkat roh sangat kuat. Siapapun yang memilikinya dapat berada di antara para jenius teratas kerajaan Yuan. Inilah sebabnya mengapa semua pihak ingin memperebutkannya. Jika bukan karena kehadiran 7 guru paviliun Tongtian, yang telah mengintimidasi semua orang, keluarga Ye sendiri tidak akan mampu menekan ambisi begitu banyak kekuatan. Lin Changge pernah memiliki garis keturunan tingkat roh dan tahu bagaimana rasanya. Sekarang setelah dia membangkitkan tubuh penguasanya, bahkan jika dia mengonsumsi darah roh ini lagi, dia tidak akan pernah bisa menghasilkan garis keturunan. Tubuh penguasa mencakup segalanya dan dapat menyerap semuanya. Setelah mengonsumsinya, darah roh kemungkinan akan berubah menjadi aura energi dan dicerna olehnya. Tepat ketika Lin Changge hendak mengulurkan tangan, dia tiba-tiba ragu. Rune kuno miliknya juga ada di sini, menunjukkan tempat ini bahkan lebih kuno dan mustahil didirikan oleh pemilik darah spiritual. Jika dia mengambil darah spiritual terlebih dahulu, bagaimana jika dia diteleportasi? Bagaimana dia akan menemukan rune kuno itu? Tanda tanya. Memikirkan hal ini, dia memperlambat gerakannya. Ambil darah spiritual dulu. Apa yang begitu menakutkan dari rune teleportasi biasa?
Saat Lin Changge tenggelam dalam pikirannya, tawa dingin terdengar dari dalam pedang pembunuh langit. Mendengarnya, Lin Changge menghela napas lega. Setelah meletakkan manik putih di platform tinggi, dia dengan percaya diri mengulurkan tangan dan menggenggam setetes darah spiritual. Darah spiritual itu, begitu memasuki tangannya, langsung melepaskan kekuatan yang mengerikan, seperti gunung yang runtuh dan tsunami yang menghantam langit dan bumi, luar biasa tak tertandingi. Darah spiritual biasa berani memamerkan kekuatannya di hadapan tubuh penguasa. Lin Changge menekannya dengan punggung tangan, langsung menenggelamkan semua fenomena aneh itu. Dengung, sebuah rune teleportasi menyala, tetapi sebelum rune itu melepaskan kekuatannya, sebilah energi melesat keluar dari pedang pembunuh surga, langsung membelah rune teleportasi itu menjadi dua. Lin Changge menyimpan setetes darah spiritual di cincin penyimpanannya. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa adik perempuannya sedang bertarung sengit dengan si teh hijau kecil, dan mungkin tidak akan punya waktu untuk mengambil darah spiritual itu dalam waktu dekat. Jika dia pergi mencari rune rahasia kuno, dan darah spiritual itu diambil oleh orang lain, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Dengan pemikiran ini, Lin Changge melakukan hal yang sama pada setetes darah spiritual lainnya, menyimpannya di cincin penyimpanannya juga. Setelah melakukan semua ini, dia pergi untuk mengambil manik-manik dari platform, tetapi tidak menemukan apapun. Lin Changge terkejut, matanya menyapu dan dia tiba-tiba menyadari bahwa manik-manik itu dibawa di mulut seekor anak ayam kuning kecil. Anak ayam kuning kecil ini berukuran sebesar telapak tangan, dan tidak jelas dari mana asalnya. Bulunya lebat dan keemasan, dan memiliki pola merah darah di antara alisnya. Saat itu, ayam kecil itu menengadahkan kepalanya, berusaha keras menelan manik-manik itu. Muntahkannya, Lin Changge sangat marah. Manik-manik ini bisa menemukan darah spiritual, pasti harta karun yang tak ternilai harganya. Lebih penting lagi, itu milik adik perempuannya, bagaimana mungkin dia membiarkannya lolos begitu saja. Melihat Lin Changge menemukannya, ayam kecil kuning itu melompat, mengangkat sayapnya, dan membenturkannya ke kepalanya sendiri, memaksa manik-manik itu masuk. Ceguk, kakak ayam belum pernah makan makanan seenak ini selama 2,5 tahun. Ayam kecil kuning itu menepuk perutnya yang bulat, tampak puas. Asteris wash. Asteris Lin Changge meraih ayam kecil kuning itu, membuka paruhnya, dan mendapati manik-manik itu sudah ada di dalam perutnya. Dengan marah, dia mengambil pedang pembunuh surga dan bersiap untuk membelah perutnya. Apa yang kau coba lakukan? Ekspresi ayam kecil kuning itu berubah drastis setelah menyadari tindakan Lin Changge. Kakak ayam hanya memakan satu manik-manik pencari harta karunmu, apakah benar-benar perlu begitu pelit? Lempar saja, atau aku akan membelah perutmu. Wajah Lin Changge memerah. Dia menyadari ayam kuning kecil ini istimewa, tetapi dia tidak bisa mengkhawatirkannya sekarang. Kehilangan manik-manik itu, aku tidak bisa menjelaskannya kepada adik perempuanku. Tunggu, mata ayam kuning kecil itu melirik ke sana kemari. Pertemuan adalah takdir. Aula ini menyimpan banyak rahasia dan harta karun. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia yang lebih mengenal tempat ini daripada kakak ayam, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Lin Changge mencibir, bicaralah. Dia ingin melihat masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh anak ayam kuning kecil ini. Binatang iblis yang bisa bicara itu langka, yang satu ini pasti telah membangkitkan kecerdasannya sejak dini, pasti jenis yang langka. Anak ayam kuning kecil itu berdeham, aula ini agak pengap, kau bawa kakak ayam keluar dulu. Lin Changge menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuh anak ayam kuning kecil itu, memeriksanya dengan hati-hati untuk sementara waktu. Tidak banyak fluktuasi energi spiritual, itu adalah binatang iblis, dan ia memiliki kecerdasan, hanya itu. Dia mencengkeram anak ayam kuning kecil itu dan berjalan menuju bagian luar aula. Saat dia melangkah keluar dari gerbang raksasa aula, dia bisa melihat bahwa wajah anak ayam kuning kecil itu penuh ketegangan dan antisipasi, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Bas! Tiba-tiba, sebuah penghalang menyala, tetapi tidak membentuk halangan, menghilang dalam sekejap. Hahaha, tanda merah menyala di antara alis anak ayam kuning kecil itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan, melepaskan diri dari genggaman Lin Changge. Dia tertawa keras, 2500 tahun. Kakak ayam akhirnya berhasil melarikan diri dari istana perunggu kuno ini. Lin Changge terkejut, alisnya berkerut. Kekuatan yang ditunjukkan anak ayam kuning kecil itu tadi sangat menakutkan, langsung menghancurkan tangannya. Jelas, dia telah memulihkan kekuatannya. Meskipun tidak terlalu kuat, sekitar tingkat ketiga atau keempat alam roh bumi, itu masih cukup luar biasa. Terutama tanda di antara alisnya, yang tampaknya telah menjadi sumber kekuatannya, energinya terkondensasi dan tak habis-habisnya. Kenapa hanya di alam roh bumi?
Setelah kegembiraan awalnya, ekspresi anak ayam kuning kecil itu berubah. Mungkinkah penindasan selama 2500 tahun ini telah menyebabkan alam kakak ayam mundur ke keadaan seperti ini? Tapi, dia cepat-cepat menekan kekecewaannya. Tapi itu tidak masalah. Karena kakak ayam telah melarikan diri dari formasi besar ini, kekuatannya akan pulih cepat atau lambat. Jadi, kau memintaku untuk membawamu keluar agar kau bisa melarikan diri dari formasi. Mata Lin Changge menyipit. Kau sudah merencanakan sesuatu melawanku bahkan sebelum transaksi dimulai. Hahaha, siapa yang menyuruhmu begitu bodoh? Ayam kuning kecil itu terkekeh. Karena kau membawa kakak ayam keluar, kakak ayam tidak akan memakanmu. Ayo pergi, kakak ayam akan menjelajahi reruntuhan ini sendirian. Aku tidak tertarik dengan masa lalumu. Aku hanya ingin menyelesaikan transaksi. Lin Changge berkata dengan tenang. Tapi, jika kau mengingkari janji, maka aku tidak punya pilihan selain membelah perutmu secara paksa dan mengambil manik-maniknya. Oh, anak ayam kuning kecil itu mengepakkan sayapnya, terbang sejajar dengan mata Lin Changge, menatap ke bawah dengan angkuh. Berani-beraninya kau berbicara seperti itu kepada kakak ayam. Tahukah kau bahwa dulu ketika kakak ayam masih menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan, semua orang memanggilku yang mulia ayam. Jadi, Lin Changge meletakkan tangannya di gagang pedang pembunuh surga, matanya menjadi dingin. Rahasia tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh kultivator alam roh bumi biasa sepertimu. Aku tidak membiarkanmu menjelajahinya demi kebaikanmu sendiri, dan kau masih bertingkah aneh. Anak ayam kuning kecil itu mendengus. Kakak ayam akan memberimu 3 napas. Jika kau tidak pergi, kakak ayam akan menelanmu bulat-bulat. Sebelum dia selesai berbicara, pedang pembunuh langit Lin Changge tiba-tiba terhunus, berubah menjadi pedang energi berbentuk bulan sabit hitam yang tajam, menebas ke depan. Kau benar-benar akan menyerang. Anak ayam kuning kecil itu meraung. Kau mencari kematian, jangan salahkan kakak ayam. Tanda merah menyala di antara alisnya meledak dengan cahaya pada saat itu, membentuk rune mengerikan yang menekan Lin Changge dengan desisan. Kekuatan rune. Lin Changge membelah rune menjadi 2 dengan 1 serangan, lalu tubuhnya bergoyang horizontal, darahnya melonjak dan mendidih seperti sungai yang mengamuk, dan tinju kirinya menghantam di tempat. Ekspresi ayam kuning kecil itu berubah. Seolah merasakan sesuatu, dia tidak menghindar dari serangan Lin Changge dan malah berbenturan langsung dengannya. Dia terlempar mundur puluhan meter dan butuh waktu lama untuk pulih. Pedang ini, kekuatan fisik ini. Ekspresi ayam kuning kecil itu berubah drastis. Setelah beberapa tarikan napas, dia berteriak, teknik tubuh penguasa pembunuh surga. Kau memiliki warisannya, kau adalah tubuh penguasa. Lin Changge sama terkejutnya. Rahasia ini selalu tersembunyi di hatinya, tidak diketahui siapapun. Dia tidak menyangka ayam kuning kecil itu akan mendeteksinya begitu mereka bertemu. Mampu mengenali hal-hal ini sekilas, latar belakang ayam kuning kecil itu jelas luar biasa. Namun, Lin Changge tetap tanpa ekspresi dan mengayunkan pedangnya lagi. Tidak peduli siapa kau, jika kau tidak memuntahkan manik-manik itu, aku tidak akan menyerah hari ini. Berhenti, berhenti, berhenti. Anak ayam kuning kecil itu mengepakkan sayapnya dengan tergesa-gesa, menghindari pedang Lin Changge. Hentikan pertarungan. Kakak ayam menyerah. Mari kita duduk dan membicarakan ini. Mata dingin Lin Changge sedikit menyipit. Tampaknya tubuh penguasa dan pedang pembunuh surga sangat membuatnya terkesan. Jadi, kau datang ke sini untuk mengumpulkan rune kuno. Anak ayam kuning kecil itu berpura-pura dewasa, melipat sayapnya ke belakang punggungnya, dan mondar-mandir. Benar sekali, kakak ayam menebak dengan benar. Satu-satunya hal yang bisa menjebak kakak ayam begitu lama adalah rune kuno itu. Lin Changge mencibir. Jadi, bisakah kita duduk dan membicarakan kesepakatan sekarang? Mata anak ayam kuning kecil itu melirik ke sekeliling, mendekat dengan penuh semangat. Lebih dari sekadar kesepakatan. Tubuh penguasa dan pedang pembunuh surga, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kau hampir menyebabkan kesalahan besar. Oh. Lin Changge mengangkat alisnya. Dia tentu saja tidak percaya omong kosong anak ayam kuning kecil itu, tetapi dia ingin melihat bagaimana ia akan melanjutkan kebohongannya. Anak ayam kuning kecil itu menjelaskan, dulu, kakak ayam sedang mencari harta karun di mana-mana dan secara tidak sengaja menemukan tempat ini. Dulunya ini adalah reruntuhan seorang kaisar agung, tetapi bertahun-tahun telah berlalu, dan tempat ini telah dieksplorasi berkali-kali. Semua yang berharga telah diambil, dan apa yang tersisa telah lama kehilangan pesonanya. Lin Changge tetap tanpa ekspresi, jelas tidak mempercayainya. Dia tidak berbohong. Sebuah suara wanita dingin dan misterius terdengar dari dalam pedang pembunuh surga, karena wujud aslinya adalah Urutan 5, 9 Phoenix api neraka primordial. Jantung Lin Changge berdebar kencang.
Latar belakang anak ayam kuning kecil ini ternyata begitu hebat. Dia kehilangan sebagian ingatannya dan telah mengembara di dunia dalam keadaan ini selama bertahun-tahun. Setiap kali 9 Phoenix api neraka primordial kehilangan ingatannya, itu melambangkan kelahiran kembali. Dia pasti pernah menghadapi situasi yang mengancam jiwa saat itu hingga menjadi seperti ini. Wanita misterius itu jarang menjelaskan begitu banyak hal sekaligus, dia mengendalikan api, mahir dalam kekuatan rune, dan kekuatannya cukup mumpuni. Lumayan, Lin Changge agak terkejut. Tingkat binatang buas kuno ini hanya lumayan di mata wanita misterius itu. Yah, ketika kakak ayam mengatakan dia akan membuat kesepakatan denganmu, pasti ada unsur penipuan di dalamnya. Tempat ini telah dikosongkan sepenuhnya, hanya menyisakan satu rune kuno itu. Ayam kuning kecil itu menghela napas. Namun, sebagian dari rune kuno ini diambil menggunakan metode rahasia. Kau bisa menganggapnya tidak lengkap. Tidak lengkap. Pupil mata Lin Changge menyempit. Dia akhirnya tiba di sini, hanya untuk menemukan rune kuno itu tidak lengkap. Ya, sekitar 2,5 tahun yang lalu, seorang tokoh kuat dari Tanah Suci secara keliru memasuki tempat ini. Karena aturannya, dia tidak bisa memasuki aula perunggu, tetapi dia mengambil sebagian dari rune kuno itu menggunakan metode rahasia dan membawanya kembali ke Tanah Sucinya. Ayam kuning kecil itu mengembangkan sayapnya. Namun, sebagai seseorang dengan fisik yang kuat, ini tidak akan menjadi masalah bagimu. Gabungkan saja setengahnya dulu, lalu kembali ke Tanah Suci untuk menyelesaikannya. Tanah Suci yang mana? Lin Changge tahu ayam kuning kecil ini memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi dia perlu mencari tahu. Hanya ada satu Tanah Suci di wilayah timur, Tanah Suci Yao Guang tempat King Yue berada. Tapi bagaimana jika Tanah Suci yang dibicarakan ayam kuning kecil itu bukan dari wilayah timur? Itu akan merepotkan. Itu disebut Tanah Suci Yao Guang, Tanah Suci di wilayah timurmu. Ayam kuning kecil itu merenung. Orang itu cukup kuat, kemungkinan besar di alam roh sejati. Aku sangat takut sampai tidak berani menunjukkan wajahku. Aku tidak tahu namanya, tapi aku pasti akan mengenalinya lain kali kita bertemu. Lin Changge menghela napas tak berdaya. Dia pikir dia bisa berhasil menggabungkan pola rahasia karakter, perang, dalam perjalanan ini, tetapi tanpa diduga, perjalanan ini penuh dengan liku-liku, dan dia masih hanya selangkah lagi. Tapi itu tidak masalah. Bahkan tanpa kejadian ini, dia masih akan berpartisipasi dalam seleksi Tanah Suci Yao Guang dalam beberapa bulan. Su Yao memiliki garis keturunan tingkat Sein, dan bergabung dengan Tanah Suci Yao Guang adalah suatu kepastian. Dia masih memiliki urusan yang belum selesai dengannya. Selain itu, tujuannya adalah memasuki Tanah Suci untuk berkultivasi dan bersatu kembali dengan King Yue. Ayo, kakak ayam akan membawamu untuk mencari pola rahasia kuno itu. Ayam kuning kecil menggosok tangannya. Sejak dia mengetahui bahwa Lin Changge memiliki tubuh hegemon dan telah mengkultivasi teknik tubuh hegemon pembunuh surga, sikapnya jelas telah banyak berubah. Bahkan ada sedikit sikap menjilat yang disengaja. Dipimpin oleh anak ayam kuning kecil, Lin Changge dibawa ke belakang aula utama, tempat terdapat kolam kecil yang tidak mencolok, setengah terisi air mata air. Rune kuno yang belum lengkap berada di bawah mata air spiritual ini, sedang dipelihara. Anak ayam kuning kecil itu terkekeh. Mata air spiritual ini adalah harta karun, ia memberikan kekuatan tubuh yang mendominasi, meliputi segala sesuatu. Ayo, lompat ke mata air spiritual ini untuk berkultivasi. Melihat bahwa wanita misterius di dalam pedang pembunuh surga tetap diam, Lin Changge tahu tidak ada bahaya. Dengan sebuah pikiran, dia melompat masuk. Asteris swoosh. Asteris begitu tubuhnya menyentuh air, asap putih yang mengerikan terbentuk. Lin Changge dapat dengan jelas merasakan kekuatan tak terbatas yang mengalir ke tubuhnya. Asap putih terbentuk karena kekuatan mata air spiritual itu sangat besar sehingga hanya sedikit yang berani masuk. Sekarang setelah seseorang akhirnya masuk, tentu saja sulit untuk dicerna. Tubuh Lin Changge langsung berubah merah terang, seperti udang rebus, seolah-olah ribuan pisau tajam merobek dagingnya, rasa sakit yang luar biasa menusuknya. Serap, Lin Changge meraung, pupil matanya memerah, mengaktifkan sepenuhnya tubuh penguasanya. Ini adalah tubuh penguasa, fisik terkuat di dunia, mampu menyerap dan menggabungkan segalanya. Tak lama kemudian, kekuatan hisap yang mengerikan memancar dari tubuh Lin Changge, seperti paus yang menghisap air, mengalir dari segala arah dan menyerbu ke dalam dirinya. Mata air spiritual itu sendiri agak keputihan, bentuk nyata dari energi spiritual yang padat, tetapi di bawah penyerapan Lin Changge, air mata air itu tampak tersaring, berubah dari putih menjadi transparan. Semua energi spiritual sepenuhnya terserap. Setelah penyerapan, terjadilah pemurnian.
Ketika tubuh penguasa diaktifkan, ia menyerupai gunung berapi yang mendidih mengerikan, suhunya sangat tinggi, menguapkan air mata air menjadi kabut, membuatnya tidak mungkin didekati, seolah-olah akan meletus kapan saja. Boom, 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 raungan itu memekakkan telinga. Setengah jam kemudian, Lin Changge jelas merasakan bahwa setiap aspek tubuhnya telah mencapai puncaknya. Setelah baru saja naik ke tingkat kedua alam roh bumi, Lin Changge kini telah mencapai puncak tingkat kedua berkat mata air spiritual, hanya selangkah lagi menuju tingkat ketiga. Sekarang, dengan energi spiritualnya yang terkuras, mata air itu menjadi jernih, dan Lin Changge segera melihat sebuah rune kuno dengan struktur rumit mengambang di dasarnya. Seperti yang dikatakan ayam kuning kecil itu, setengah dari rune kuno ini redup, seolah-olah telah dihilangkan secara paksa menggunakan teknik rahasia. Di tengah rune, garis-garis membentuk karakter, Zan, perang, dalam aksara kuno, bahkan tanpa mendekat, seseorang masih dapat merasakan teror luar biasa yang terpancar darinya. Aku akan menyatu dengannya terlebih dahulu, lalu menyerap setengahnya lagi setelah aku memasuki tanah suci. Lin Changge menenangkan dirinya dan mengulurkan tangan untuk meraih rune itu. Begitu dia menyentuhnya, Lin Changge merasakan kabut di depan matanya, dan dia memasuki ruang hantu. Di hadapannya, tubuh besar kera iblis perang memancarkan penindasan mutlak, matanya garang dan merah padam, keduanya berdiri berhadapan, seperti duel gladiator. Perasaan yang familiar, Lin Changge tersenyum tenang. Wanita misterius itu telah membuatnya berpartisipasi dalam ujian berkali-kali sebelumnya, semua demi momen ini. Ayo, salah satu rune kunoku. Lin Changge meletakkan tangannya di gagang pedangnya, matanya menyipit, semangat bertarungnya mendidih. Demi mata air roh. Anak ini memiliki tubuh yang dominan dan telah mewarisi pedang pembunuh surga. Dia pasti akan menyapu era di masa depan. Ayam kuning kecil itu memandang Lin Changge, yang duduk di bawah air mata air dan telah memasuki keadaan fusi, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, jika kakak ayam mengikutinya, bukankah dia akan dapat memulihkan kultivasinya dengan kecepatan tercepat? Sejak hari ia lahir, ayam kuning kecil itu tidak tahu namanya. Ia hanya tahu bahwa ia memiliki banyak kenangan yang sangat jauh di benaknya. Dan satu-satunya tujuan hidupnya adalah menjadi lebih kuat. Tampaknya hanya dengan menjadi lebih kuat ia dapat menemukan makna kehidupan seekor ayam. Didorong oleh keinginannya untuk menjadi lebih kuat, dan ditambah dengan penguasaannya terhadap sihir rune, ayam kuning kecil menjelajahi banyak reruntuhan, mengonsumsi harta karun langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada formasi yang dapat memenjarakannya, ia dapat dengan mudah menembus batasan apapun. Hingga ia tiba di reruntuhan ini. Ayam kuning kecil tidak tahu siapa yang membangun reruntuhan ini, hanya saja reruntuhan ini menyandang nama seorang kaisar yang sangat kuno. Ia menyusup ke dalamnya untuk mencari harta karun, tetapi secara tidak sengaja ditekan oleh batasan istana perunggu kuno. Penekanan ini berlangsung selama 2500 tahun. Banyak orang datang dan pergi selama tahun-tahun ini. Ia menyaksikan banyak kultivator kuat menerobos masuk, mengambil harta karun yang diukir dengan rune kekaisaran, dan ia juga secara pribadi menyaksikan negeri-negeri kuno menggunakan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya untuk membawa pergi peninggalan kekaisaran yang unik untuk wilayah masing-masing. Awalnya, dia terkurung dalam kehampaan istana, tidak mampu berbicara atau meminta bantuan, hingga lebih dari 10 tahun yang lalu ketika dia secara bertahap mendapatkan kembali mobilitasnya. Pada saat itu, seorang kultivator dengan garis darah spiritual tingkat puncak meninggal di sini. Sebelum kematiannya, dia menetapkan batasan, membagi garis darahnya menjadi 3 bagian sebagai hadiah untuk keturunannya. Kemudian, silang datang. Terakhir kali dia melihat orang luar adalah 2,5 tahun yang lalu ketika seorang tokoh kuat dari Tanah Suci Yao Guang menerobos masuk. Namun, semua harta karun yang ternoda aura kaisar telah diambil, meninggalkan aula utama kosong. Dalam amarah yang meluap, dia mencari kemana-mana dan menemukan mata air spiritual di baliknya. Dia tidak terlalu tertarik pada mata air spiritual itu sendiri, tetapi dia menemukan rune kuno di bawahnya. Dia sangat bersemangat dan mulai mengerjakan rune kuno tersebut. Namun, meskipun mengerahkan upaya yang luar biasa dan menggunakan berbagai teknik rahasia, dia hanya berhasil mengambil setengah dari kekuatannya. Dan kemudian, tibalah saatnya. Boom! Saat ayam kuning kecil itu sedang melamun, air di mata air spiritual menguap sepenuhnya, dan niat pertempuran yang mengerikan terbentuk. Lin Changge melayang ke langit dari bawah mata air, dan dimanapun dia melangkah, kehampaan hancur sedikit demi sedikit. Di tengah darah yang mendidih, suara gemericik keluar darinya, tubuhnya yang mendominasi memancarkan kekuatan yang tak tertandingi, niat pertempurannya melambung tinggi.
Setiap gumpalan niat pertempuran yang keluar dari tubuhnya saja sudah cukup untuk menekan kultivator alam roh bumi biasa di tingkat pertama. Bertarung melawan langit dan bumi, tak terkalahkan. Lin Changge meraung, dan wujud ilahi kolosal dari kera iblis langit perang muncul dari belakangnya. Diberdayakan oleh kekuatan ini, dia menjadi ganas dan terampil dalam pertempuran, kakinya menghancurkan sungai, tinjunya menghancurkan bintang-bintang. Jantungnya berdebar seperti genderang, dan dalam satu tarikan napas, dia bisa menempuh jutaan mil. Meskipun hanya sebagian kecil dari rune karakter perang, dia masih bisa melepaskan salah satu dari 9 bentuk ilahi kera iblis. Pada saat ini, rune yang mewakili karakter perang di dada Lin Changge berkedip-kedip tak beraturan, kekuatan tempurnya mencapai puncaknya. Terlalu kuat, apakah ini tubuh penguasa? Mulut ayam kuning kecil ternganga, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Meskipun dia telah kehilangan ingatan unik dari 9 Phoenix api neraka primordial, dia masih menyaksikan banyak adegan besar dan berurusan dengan banyak jenius selama bertahun-tahun. Sejauh ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan tubuh penguasa di hadapannya. Tubuh penguasa memiliki 9 bentuk secara total, dan ini hanya satu yang telah menyatu. Setelah ke-9 bentuk itu berkumpul, siapa di era ini yang dapat melawannya? Ayam kuning kecil menghela napas dalam-dalam. Dia benar-benar terkejut, dan pada saat yang sama, sebuah pikiran muncul di benaknya, dia harus berpegang teguh pada sosok yang kuat ini. Mengikuti tubuh penguasa, bahkan jika seluruh dunia adalah musuhnya, begitu dia bisa menjadi lebih kuat, itu akan menjadi jalan peningkatan yang jauh melampaui orang lain. Untuk menjadi lebih kuat, seseorang harus mengambil jalan pintas. Setelah berlatih dengan tekun selama bertahun-tahun, hanya untuk ditekan dan hampir dimusnahkan, jika dia tidak menemukan jalan pintas, siapa yang tahu kapan dia bisa kembali ke puncak. Di alun-alun yang jauh, pertempuran sengit Fang Ning dengan Little Green Tea hampir berakhir. Awalnya, Little Green Tea tidak ingin menyelesaikan masalah dengan Fang Ning, usahanya terlalu besar, dan dia ingin menghemat tenaganya untuk mencari harta karun lain. Tetapi Fang Ning mengabaikan rengekannya. Dengan demikian, keduanya bertarung dengan cara yang benar-benar mengerikan hingga sekarang. Fang Ning dipenuhi luka, pakaian hitamnya berlumuran darah, matanya masih tajam, dan pedang merah darah di tangannya terus berdesis. Di kejauhan, wajah si Qingqing pucat pasi, dengan lebih dari 10 luka tusukan pisau di tubuhnya. Jika dia tidak mahir dalam teknik kultivasi tubuh, dia mungkin tidak akan selamat. Apakah kita benar-benar harus bertarung sampai akhir? Si Qingqing sedikit marah, wajah imutnya memerah. Bahkan jika kita menentukan pemenang, apa gunanya? Aku akui kau lebih kuat, mari kita berhenti bertarung, oke? Fang Ning tidak berbicara, tanggapannya kepada gadis kecil berambut hijau itu adalah pedang darah yang kembali menjulang ke langit. Petik 2. Kau wanita garang. Gadis kecil berambut hijau itu sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain melawan balik. Namun saat itu, aura Lin Changge di kejauhan langsung menghancurkan ruang hampa di sekitarnya, dan kedua wanita itu hampir bersamaan berhenti dan mengalihkan pandangan mereka ke arah itu. Ini, gumam gadis kecil berambut hijau itu, kekuatan Tuan Muda Lin benar-benar telah mencapai tingkat yang luar biasa, apakah karena dia menyatu dengan darah spiritual? Fang Ning mengerutkan kening, aura ini jelas menunjukkan bahwa dia telah maju. Alam roh bumi, tingkat 3, mengerikan. Setengah bulan yang lalu, ketika dia pertama kali bertemu dengannya di Paviliun Tongtian, dia bahkan belum berada di alam roh bumi, dan mereka telah sepakat untuk bertarung setelah formasi roh. Akibatnya, dia benar-benar telah meningkatkan alamnya beberapa kali dalam waktu sesingkat itu. Dalam sekejap mata, dia mencapai tingkat ketiga alam roh bumi. Fang Ning tiba-tiba merasakan rasa tak berdaya yang mendalam. Dia telah berlatih mati-matian, namun peningkatannya lebih rendah daripada kemajuan Fang Ning yang biasa saja. Di sampingnya, pupil Si Yi semakin menyempit. Apakah peningkatan yang dibawa oleh darah roh benar-benar sebesar ini? Gumamnya pada diri sendiri, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Pada saat yang sama, dia merasa sangat frustrasi dengan kemampuannya yang rendah. Jika dia bekerja lebih keras dan berjuang lebih mati-matian di masa lalu, mungkinkah dia bisa mengalahkan Lin Changge dan mendapatkan darah roh? Dia sangat menyesal hingga hampir tidak bisa bernapas. Di dalam arena, selain ekspresi main-main di wajah Xiao Elfcha, baik Si Yi maupun Fang Ning merasakan kekalahan. Sebagai jenius top kerajaan Yuan, mereka jarang dikecewakan oleh orang lain, kecuali hari ini. Selamat, mata ayam kuning kecil itu melirik ke sekeliling, dan ia menyeringai saat mendekat. Benar-benar layak disebut sebagai fisik nomor 1 sepanjang sejarah, tubuh yang mendominasi dan mampu menaklukkan berbagai era. Aku sudah memikirkannya dengan matang, dan aku yakin manik itu tidak akan kembali.
Aku baik hati, jadi mengapa aku tidak tetap di sisimu dan memberimu beberapa petunjuk tentang kultivasimu? Dengan begitu, aku tidak akan memakan manikmu dengan sia-sia. Lin Changge mengangkat alisnya. Kau ingin mengikutiku? Ya, tidak, apa maksudmu, mengikuti? Aku baik hati, dan aku tidak tega melihatmu kehilangan manik, jadi aku akan memberimu kompensasi dengan murah hati, mengerti? Anak ayam kuning kecil itu bersikap munafik, jelas ingin tunduk, tetapi tidak mampu melepaskan harga dirinya. Aku bukan pemilik manik-manik itu, jadi meskipun kau memberiku kompensasi, itu bukan untukku. Lin Changge mengangkat anak ayam kuning kecil itu dan berjalan menuju alun-alun. Hei, apa maksudmu? Anak ayam kuning kecil itu cemas. Tidak, aku tidak mengakui siapapun, bahkan jika aku mengikutimu, aku hanya akan mengikutimu. Pertempuran Fang Ning dengan teh hijau kecil itu telah berakhir. Dia bersandar di tanah dengan pedang darahnya, auranya berfluktuasi, dan dia telah menghabiskan 7 atau 8/10 kekuatannya. Eksplorasi alam rahasia ini mungkin akan segera berakhir. Melihat Lin Changge melangkah mendekat, Fang Ning mengangkat alisnya yang halus dan sedikit dingin. Pria ini tampak lebih tinggi dan lebih kuat, dan temperamennya sedikit berubah. Namun, dilihat dari penampilannya yang percaya diri, dia tahu bahwa darah spiritual telah diperoleh. Swiss. Lin Changge melemparkan anak ayam kuning kecil itu, yang membentuk lengkungan anggun di udara sebelum mendarat di tangan Fang Ning. Darah roh telah ditemukan, tetapi mutiara pencari harta karunmu ditelan olehnya. Kata Lin Changge tak berdaya, merentangkan tangannya. Orang ini harus kau urus. Dia, mata indah Fang Ning menyipit saat dia menatap anak ayam kuning kecil itu, tetapi dengan cekatan ia melepaskan diri dari genggamannya dan masuk ke kerah bajunya. Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu yang besar seperti itu lebih awal? Anak ayam kuning kecil itu menggesek-gesekkan tubuhnya ke bagian dalam, seolah dikelilingi kapas. Meskipun tidak terlihat, mata kakak ayam cukup tajam untuk melihat menembus apapun. Lin Changge terkejut dan dengan cepat memalingkan kepalanya, seolah-olah dia tidak mengenalinya. Asteris Fang Ning menggertakkan giginya, menarik anak ayam kuning kecil itu keluar, matanya yang dingin dipenuhi niat membunuh. Seekor binatang iblis, kata itu, keluar dari mulutnya tanpa emosi. Anak ayam kuning kecil itu terkejut oleh niat membunuh yang mengerikan itu. Ia memendekkan lehernya, mengepakkan sayapnya dengan panik, dan terbang kembali ke bahu Lin Changge. Wanita ganas ini sangat besar, tidak? Wanita besar ini sangat ganas, tidak? Melihat tingkah laku anak ayam kuning kecil yang tidak menentu itu, Lin Changge meletakkan tangannya di dahinya. Bukankah ini sama saja mencari kematian? Apakah ia benar-benar berpikir adik perempuannya tidak akan berani bertindak? Kemarilah, aku akan membunuhnya. Aura Fang Ning dingin, sangat berbeda dari sikap malasnya yang biasa. Adik perempuan, jangan terburu-buru. Lin Changge terbatuk. Anak ayam kuning kecil ini sepertinya memiliki kemampuan untuk menemukan harta karun. Meskipun ia menelan mutiara pencari harta karun, ia dapat berfungsi sebagai pengganti. Begitukah? Niat membunuh Fang Ning sedikit mereda. Dia tersenyum. Kirim dia ke sini. Tidak, aku tidak akan pergi bersamanya. Anak ayam kuning kecil itu menggunakan sayapnya untuk mendorong telapak tangan Lin Changge, melompat ke dalamnya, lalu menutup kelima jarinya satu persatu untuk melindungi diri, seolah hanya dengan cara ini ia bisa menemukan rasa aman. Mari kita bicara di luar. Lin Changge cepat-cepat menengahi. Anak ayam kuning kecil ini menyimpan banyak rahasia, mengungkapnya akan jauh lebih berharga daripada menemukan harta karun. Fang Ning, menghormati Lin Changge, tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Biarkan kakakmu melihatnya. Aku tidak seganas dia. Di sisi lain, Little Green Tea dengan bersemangat mendekat, dengan lembut membuka tangan Lin Changge dan menarik keluar anak ayam kuning kecil itu. Wow, anak ayam kecil yang lucu. Kebanggaan anak ayam kuning kecil itu sangat terpuaskan, ia melompat ke pelukan Little Green Tea dan menggesekkan tubuhnya beberapa kali, tampaknya menikmatinya. Kemudian, anak ayam kuning kecil itu melompat keluar dengan ekspresi jijik. Ini tidak sebagus itu. Wajah cantik Little Green Tea langsung pucat pasi. Kau menang kali ini, tapi kami tidak akan patah semangat. Suatu hari nanti, aku dan kakakku akan menantangmu lagi, kata Si Yi dengan wajah tegas. Kemudian, dia melambaikan tangan kepada Si Qingqing, ayo pergi. Si Qingqing sedikit enggan untuk pergi. Sebelum pergi, dia menatap Lin Changge dengan tatapan kasihan dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Lin, ketika Anda datang ke ibu kota, Anda harus datang ke Akademi Kekaisaran untuk mengunjungi saya. Izinkan saya menunjukkan keramahan kepada Anda. Bau teh hijau yang begitu kuat. Ayam kuning kecil itu mengendus dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Lin Changge, teh tidak memabukkan, manusialah yang memabukkan.
Sebaiknya kau berhati-hati. Si Qingqing menatap tajam anak ayam kuning kecil itu, lalu melambaikan tangan dengan imut kepada Lin Changge, "Selamat tinggal, Tuan Muda Lin." Keduanya meninggalkan alun-alun dan kembali melalui jalan yang sama. Lin Changge mengeluarkan setetes darah spiritual dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Fang Ning. "Adikku, kau sedang tidak enak badan sekarang. Sebaiknya tunggu sampai kau pulih sebelum meminumnya." Fang Ning mengangguk. Mutiara pencari harta karun itu bernilai 20.000 batu spiritual. Ingat untuk mengembalikannya kepadaku. Kau dengar itu? Lin Changge mencubit kepala anak ayam kuning kecil itu. Anak ayam yang dewasa harus belajar bertanggung jawab. Anak ayam kuning kecil itu mengerutkan lehernya, tidak berani menatap Fang Ning. Dia begitu galak. Dilihat dari ukurannya, tempat ini sepertinya tidak dibangun oleh kultivator dengan darah spiritual puncak itu. Fang Ning mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. Ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Benar, tempat ini dulunya adalah reruntuhan Kaisar Agung. Namun, selama bertahun-tahun, tokoh-tokoh kuat sering datang dan pergi, dan orang-orang telah mengambil semua barang berharga di sini, hanya menyisakan alam rahasia yang kosong. Lin Changge menjelaskan, adapun darah spiritual, itu semua adalah hadiah dari generasi selanjutnya. Tokoh kuat itu meninggalkannya di sini sebelum meninggal. Reruntuhan Kaisar Agung. Fang Ning menarik napas dalam-dalam, matanya yang indah dipenuhi kekaguman. Berapa tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Alam, rahasia, di sisi lain. Guru, apakah ini tempatnya? Ye Yan berdiri di depan aula samping, matanya sedikit menyipit, dan mengangkat tangan kanannya. Hantu seorang lelaki tua muncul dari cincin hitam kuno itu. Dia melirik aula samping dan mengangguk, benar. Tubuh fisikku runtuh di sini waktu itu, bersamaan dengan api pembakar langit ungu emas. Mata Ye Yan menyala dengan semangat saat dia mendorong pintu aula samping dan melangkah masuk. Pada saat itu, gelombang panas yang mengerikan menerjangnya, dan cahaya ungu emas memenuhi aula, membuat seseorang merasa seolah-olah seluruh tubuhnya meleleh. Teknik 10.000 api. Ye Yan telah siap. Dia membentuk segel tangan dan mengalirkan teknik kultivasi seluruh tubuhnya. Di bawah teknik kultivasinya, api aneh yang mengerikan itu secara bertahap melemah dan akhirnya ditaklukkan. Bergabunglah dengan api pembakar langit ungu emas, bersihkan sumsum tulangmu sepenuhnya dan jalani transformasi lengkap, energi spiritualmu akan menyatu menuju energi spiritual api, dan mulai sekarang, warisi jubahku dan jadilah alkemis yang tak tertandingi. Suara lelaki tua itu menggema seperti lonceng, bergema di telinganya. Saat Ye Yan meraung, cahaya ungu emas menyembur dari pupil matanya, meliputi langit dan bumi. Seluruh tubuhnya diliputi kobaran api yang dahsyat, seperti dewa sejati yang mengawasi dunia. Setelah beberapa saat, api itu menghilang, dan alam Ye Yan sendiri telah naik ke tingkat ketiga alam roh bumi, melompat 2 tingkat dalam 1 langkah, yang sangat menakutkan. Ye Yan, sebagai muridku, kau sepenuhnya mampu menghancurkan semua jenius lainnya. Sosok ilusi lelaki tua itu mengerutkan kening, di keluarga Ye, kau seharusnya bersinar terang, tetapi mengapa kau selalu puas untuk tetap berada di bawah Lin Changge? Guru, Anda tidak mengerti. Ye Yan mengangkat kepalanya, ekspresinya tenang. Dari masa kecil hingga dewasa, kakak iparku telah memberikan segalanya untuk keluarga Ye, merawat kami adik-adiknya. Dia adalah tipe orang yang lebih suka memikul semua beban sendiri daripada membiarkan kami menderita ketidakadilan. Dialah juga yang membuatku mengerti kekuatan persatuan. Petik 2. Di keluarga Ye kita, dari kepala keluarga hingga setiap murid, tidak ada yang memiliki hati sendiri selain keluarga. Keluarga Ye memiliki seekor naga dan seekor phoenix. Naga itu adalah Lin Changge, dan phoenix itu adalah Ye Qingyue. Mereka adalah pasangan yang sempurna, dan aku, Ye Yan, bersedia melepaskan kejayaanku dan menjadi fondasi keluarga. Inilah semangat keluarga Ye. Inilah juga warisan keluarga Ye. Keluarga Ye seperti batang pohon yang besar, dan setiap murid adalah cabang dan daunnya. Hanya dengan bekerja bersama pohon itu dapat tumbuh subur dan menjulang tinggi. Orang tua itu sepertinya menyadari sesuatu, dan setelah sekian lama, dia menghela napas, aku tidak pernah menyangka kau memiliki kesadaran seperti itu di usia semuda ini. Seandainya murid-muridku dulu memiliki setengah dari, menghela napas milikmu. Meskipun dia tidak melanjutkan, jelas bahwa dia juga memiliki kisahnya sendiri. Ekspresi Ye Yan serius, guru, karena aku telah menerima warisanmu, aku akan memenuhi semua penyesalanmu. Saat Lin Changge dan Fang Ning mendapatkan 2 bagian darah spiritual, penjelajahan alam rahasia benar-benar berakhir, dan semua orang diteleportasi keluar hampir tanpa kemampuan untuk melawan. Ini adalah aturan yang ditetapkan.
Di dalam susunan spiritual, saat cahaya terus muncul, sejumlah besar kultivator muncul di sini. Mereka semua bingung dan agak tercengang. Sudah berakhir. Bagaimana bisa secepat ini? Aku bahkan belum menemukan harta karunnya, dan ini tiket untuk 5.000 batu spiritual. Aku baru saja keluar dari lorong-lorong itu. Setelah memahami situasinya, para murid ini semua marah. Ye Qinghan menyentuh dahinya, tetap diam. Tidak seperti yang lain, dia telah mendapatkan sesuatu darinya. Saat melewati lorong, dia tanpa sengaja tersandung ke jalan buntu. Melihat orang lain meninggalkannya semakin jauh di belakang, dia dengan marah meninju dinding. Pukulan ini memicu sebuah mekanisme, dan bola cahaya kacau terbang keluar dari dinding dan memasuki alisnya. Jika dia tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dia akan mengira dia sedang bermimpi. Sekarang, setiap kali dia merenung, dia bisa merasakan bahwa bola cahaya kacau di dalam kesadarannya memang hadir dengan jelas, dihiasi dengan pola yang kompleks dan rumit, memiliki nuansa kuno dan agung, seolah-olah dapat melampaui waktu. Tapi apa tujuannya? Sebuah keberuntungan, warisan seni bela diri, atau semacam harta karun bawaan? Ye Qinghan tidak tahu. Lupakan saja, dia toh tidak bisa memahaminya. Dia akan bertanya pada saudara iparnya nanti, dia lebih tahu. Ye Qinghan menggaruk kepalanya. Ini terlalu sulit baginya, tidak perlu terus mengkhawatirkannya. Darah roh telah diperoleh oleh Lin Changge dan Fang Ning. Seseorang berteriak lebih dulu, dan semua orang menoleh. Lin Changge dan Fang Ning berdiri di tengah kerumunan, seketika menjadi pusat perhatian. Tatapan iri dan cemburu tertuju pada mereka, dan banyak murid merasa patah hati, telah membayar tiket dan tidak mendapatkan apapun sebagai imbalan, kerugian total. Ye Hongtian berjalan mendekat dengan bersemangat, Changge, dengan darah roh ini, bukankah garis keturunan tingkat rohmu akan pulih? Dia tahu Lin Changge telah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi garis keturunannya masih rusak, yang membuatnya merasa sangat buruk, karena dia selalu merasa belum melakukan yang terbaik untuk Lin Changge. Paman Ye, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Lin Changge tersenyum. Garis keturunan tingkat roh tidak penting baginya, bahkan jika dia mendapatkan darah roh ini, dia hanya akan menggunakannya untuk meningkatkan tubuh penguasanya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.